Selamat berjumpa kembali saudara-saudara yang terkasih di kanal Forum 195. Kanal kita bersama untuk mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai kasih Allah menyertai kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersama-sama menghadap Engkau Tuhan, untuk mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu ya Tuhan. Tuhan, pada kesempatan ini Tuhan, kami sudah sampai pada penghujung season 4 di episode yang ke-14 Tuhan. Di dalam topik besar kami, bagaimana kami bisa memperoleh perkenanan Tuhan akan keselamatan. Ya Tuhan, di episode yang terakhir ini, tetaplah sertai kami Tuhan, berikan pemahaman dari Roh Kudus-Mu, berikan kebenaran, supaya yang benar bisa kami cerna ya Tuhan, dengan kemampuan berpikir yang Engkau berikan. Tuhan, kehidupan kami satu persatu, dan juga negara dan bangsa kami, hanya bisa kami serahkan ke dalam tangan pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampunkan segala dosa kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali dalam episode kita yang ke-14. Episode yang ke-14 ini merupakan episode terakhir dari season 4 yang dipersembahkan kanal Forum 195 dari serial Perkenanan Allah untuk memperoleh keselamatan. Ya, perkenanan Allah untuk menganugerahkan keselamatan, karena Allah berkenan pada cara hidup kita selama hidup di dunia. Dalam rangkaian video-video kita ini, mungkin ada terselip salah ucap. Mohon kesudian hati saudara semua untuk memaafkannya. Marilah kita saling mendoakan agar kasih dan penyertaan Tuhan selalu bersama kita. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forum 195 yang terkasih, bila ada pertanyaan, bagaimana bila sudah memberi pengakuan percaya sidi? Ya, sebenarnya saat itulah kita berjanji menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi. Ini bukan bertobat lagi. Pertobatan sudah kita lakukan ketika kita mendengar ada juru selamat yang bernama Yesus Kristus. Kita mempelajari tentang juru selamat ini, sehingga pola pikir kita berbalik mengikuti ajarannya. Inilah bertobat, perubahan pola pikir atau metanoia. Inilah fase Tuhan Yesus Kristus mengetuk hati kita, pintu hati kita. Tuhan Yesus Kristus mengutus Roh Kudus penolong yang lain itu masuk ke dalam hati kita, bersekutu dengan roh manusia kita. Terjadilah perubahan pola batinnya. Inilah yang kita lakukan di gereja, dengan semua berpuncak pada pengakuan percaya atau sidi. Artinya, kita berjanji menyangkal hidup lama kita, mengosongkan hati kita yang lama, dan mengganti dengan hidup yang dipenuhi Roh Kudus. Ya, proses kenosis. Memang, inilah sebetulnya arti lahir baru, sudah dimeteraikan di langitnya Allah. Sudah legal. Allah akan setia. Ya. Di sisi kita manusia lah yang mengingkari perjanjian itu. Janji kita untuk berserah pada kehendak Allah. Apapun yang terjadi pada hidup kita, semua kita ingkari. Kita yang berjanji, kita yang melupakan janji tersebut. Sudah dalam posisi lahir baru, kenosis, jatuh lagi, kembali ke dasar. Lalu sadar dan bertobat lagi, metanoia, mulai bertumbuh lagi, menyangkal diri lagi, kenosis, lalu jatuh lagi ke dasar. Pada fase inilah kita kebanyakan manusia berada. Teruslah berjuang,
Dengan demikian, tahap kenosis ini kita lalui. Dan dengan demikian, kejatuhan kita tidak akan sampai ke dasar lagi. Jangan sampai roh manusia kita tertutup sama sekali oleh roh-roh kejahatan dan dosa. Sehingga kita murtad, mengingkari Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita. Roh manusia kita yang sudah sempat bercengkerama dengan Roh Kudus, penuh sukacita, menjadi layu. Peristiwa ini membuat Roh Kudus berduka. Ya, kita mendukakan Roh Kudus. Kita menghilangkan kegembiraan Roh Kudus. Karena roh manusia yang kita miliki berasal dari Allah. Marilah kita terus berjuang dengan sekuat tenaga. Dengan seluruh akal budi, tekun berdoa. Mendekatkan diri sekuat tenaga kepada Allah. Dan memohon dilingkupi Roh Kudus. Disinilah titik paling kritis untuk kita lalui. Bila kita menyerah, maka kita mempermainkan anugerah keselamatan dengan sadar demi kehidupan duniawi. Inilah dosa yang tidak berampun, seperti dikatakan di Ibrani 6 ayat 4-6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Ya, di muka umum. Karena kita mempermalukan Allah, mempermalukan Tuhan Yesus Kristus di hadapan orang banyak. Kita mempertontonkan sikap kita yang mengaku sebagai orang yang percaya, orang yang sudah lahir baru. Ternyata kita hanya seorang pembohong. Kelakuan kita tidak mencirikan karakter Allah. Inilah yang menimbulkan kemarahan Rasul Paulus. Iman yang tidak bertumbuh, iman yang terus mentah, iman yang terus harus diberi makan bubur, iman yang suatu saat tercerabut akarnya dari hatinya. Inilah membuat Paulus marah. Iman yang rentan untuk tercerabut dicuri iblis. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau iman tidaklah bermasalah dalam hal besar atau kecilnya, Alkitab bersaksi, sekecil apapun mampu memindahkan gunung. Artinya, tetap memperoleh keselamatan. Paulus menginginkan iman yang terus diperbaharui setiap hari. Karena iman adalah kondisi real sekarang, tidak ada iman yang kemarin dan besok, melainkan sekarang. Ada dua hal yang ditakutkan Rasul Paulus untuk kita waspadai. Yang pertama, bila tercerabut, sebenarnya lah itu bukanlah iman. Karena iman diberikan Allah, dan hanya Allah yang bisa mengambilnya. Dia hanya seorang yang belajar tentang kekristenan. Ya, karena sekecil apapun iman yang murni, sebenarnya akan menyelamatkan manusia. Yang kedua, iman yang muncul di dalam hatinya diakui oleh roh manusianya. Akan tetapi, keduanya terhimpit ya, di dalam hati oleh karena dosa-dosanya. Pertanyaan kita di dalam hati, apakah saya sudah memiliki iman? Iman itu kata benda harus dimiliki orang Kristen, dan dia menjadi Kristen setelah iman diberikan Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan orang Kristen bertitik tolak dari iman.
kehidupan orang Kristen bertitik tolak dari iman yang diberikan Tuhan menuju kepada iman juga. Artinya semakin meningkatkan kualitas iman. Iman yang statis adalah iman yang mati. Artinya kita tidak berbuat apapun dengan iman yang telah diberi Tuhan. Iman seperti ini kita sia-siakan. Dan Allah mengambilnya dari kita. Ingat kisah talenta terhadap 3 orang hamba yang diberikan tuannya talenta. Disinilah kita mendukakan Roh Kudus. Kita sudah mengecap kasih karunia, tetapi kita tidak menggunakannya untuk melayani sesama. Disinilah diperlukan kesiapan hati, membersihkan hati yang sudah bagaikan pabrik dosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah ada orang Kristen yang setia dengan pengakuan imannya? Ada. Banyak. Seperti contoh yang sangat kecil seperti Rahib di episode yang sebelum-sebelumnya. Terjadi juga dalam kehidupan orang Kristen di berbagai macam profesi sekarang ini. Ya. Bagaimana bisa mereka melakukan itu? Pertanyaan ini adalah pertanyaan sederhana. Tetapi sangat banyak kita orang Kristen memiliki pertanyaan yang sama seperti ini. Ya, di pikiran kita. Kita sudah lahir baru, ya minimum menurut pengakuan kita sendiri atau perkataan gembala kita. Tetapi kenapa masih bergelimang dosa? Penyebabnya hanya satu. Karena rumah roh manusia kita tetap kotor dan pabrik dosa tetap kita pelihara. Kita tidak setia dengan janji pengakuan percaya kita atau CD kita. Misi Tuhan Yesus Kristus mengutus Roh Kudus adalah untuk menggenapi Yohanes 3 ayat 16 dan Matius 5 ayat 48. Inilah dasar hukum proses pembersihan rumah roh manusia dan pabrik dosa di dalam satu tempat, yaitu hati kita. Mari kita kembali melihatnya. Kitab Injil Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini sangat sering kita baca, kita munculkan. Ayat yang sering juga kita munculkan adalah kitab Injil dari Matius 5 ayat 48, karena ini betul-betul topik kita. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Allah sudah mengaruniakan anaknya bagi setiap orang yang percaya kepadanya, supaya tidak binasa, supaya beroleh hidup yang kekal, supaya hidup di sorga. Untuk itu kita harus sempurna seperti Bapa. Apakah kita sudah sempurna? Belum. Sama sekali belum. Dan kita tidak akan bisa sempurna selama hidup di dunia ini. Kesempurnaan itu nanti diberikan Tuhan Yesus Kristus di akhir hidup kita. Seluruh perjalanan hidup kita setelah mengaku Tuhan Yesus Kristus adalah proses menuju ke kesempurnaan. Memperbesar sinar roh manusia sampai roh manusia kembali menyinari pikiran manusia dan yang sudah turut berdosa. Ya. Bukan hanya skala luar, memang pikiran kita juga sudah berdosa. Kenapa? Pabriknya ada di sini, di hati. Ya, sekali lagi saya katakan, dosa tidak lagi skala luar. Dosa sudah merusak pikiran. Pikiran yang rusak berasal dari hati. Inilah yang sering saya katakan, bahwa hati sudah menjadi pabrik dosa. Jadi, kita jangan bersuka cita karena memiliki pemikiran bahwa sudah cukup bagi kita, bahwa Yesus Kristus sudah menebus dosa yang sudah kita perbuat. Ini sangatlah keliru. Penebusan dosa adalah dalam framing waktu Allah.
Yesus Kristus sudah mengklirkan seluruh dosa. Bukan hanya dosa kita, tetapi dosa seluruh umat manusia. Karena tujuannya kelak adalah membuat bumi baru dan langit baru. Jadi, jangan membuat penebusan sebagai pamper atau alasan. Sekali lagi, ini sangat sesat. Bila pemikiran kita hanya seperti ini, tidak ada gunanya Tuhan Yesus Kristus mengutus penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Seluruh pengajar iman Kristen harus kembali ke konsep dasar cara Allah menebus. Sekali lagi, Allah bekerja selalu sempurna, tuntas. Mari kita melihat di kitab Yakobus 4, ayat 17. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Sampai di sini manusia hanya bisa termangu, diam terbisu. Skala dosa orang Kristen terlalu tinggi. Dosa yang belum muncul di permukaan masih di pikiran. Inilah kerusakan tingkat internal manusia. Manusia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Manusia membutuhkan pertolongan dari luar, dari Allah. Allah tidak sekedar menghapus perbuatan dosa, tetapi juga Dia membersihkan tempat sumber penyebab dosa. Sekali lagi, kita harus katakan, tidaklah berguna bila Allah hanya menebus dosa tanpa membersihkan tempat sumbernya, pabrik dosa tersebut. Itu hanya perbuatan sia-sia. Allah tahu itu semua. Hanya dengan membersihkan tempat sumbernya, maka dosa tidak akan bisa berkuasa lagi. Inilah kunci bagaimana orang bisa setia dalam janji imannya, setia pada pengakuan percayanya. Iblis hanya bisa mengganggu dari luar, tidak bisa dari dalam lagi. Karena pabrik dosanya sudah bersih, hatinya sudah bersih. Seluruhnya diperolehnya dengan kesungguhan hati mengikut Tuhan. Dia membuka diri untuk diproses Roh Kudus. Tujuan dari proses pembersihan hati kita adalah untuk membuat dasar kenosis yang kokoh. Dengan dasar kenosis yang kokoh ini, kita terus menjalani sisa hidup kita di dunia dalam persekutuan roh manusia kita dengan Roh Kudus. Inilah kelanjutan hidup kita setelah lahir baru. Ya, jadi tidak berakhir di lahir baru. Ingat, kita masih hidup di dunia dengan sisa umur kita yang masih diberikan Tuhan. Dan inilah kehidupan yang sebenarnya yang diinginkan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus mengetuk setiap pintu hati manusia agar mengizinkan dia untuk masuk. Dengan mengizinkan dia masuk, maka kita akan berbincang untuk saling mengenal. Hasil berbincang dengan Tuhan Yesus Kristus inilah yang mengakibatkan terjadinya perubahan pola pikir di dalam diri manusia. Disinilah terjadi pertobatan, metanoia, yang dalam bahasa Yunani artinya perubahan pola pikir. Banyak orang yang sebenarnya mendengar ketukan Tuhan Yesus Kristus ini di pintu hatinya, tetapi dia tidak mau membukanya. Dia hanya mendengar bahwa ada juru selamat yang bernama Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus ingin mengajak hidup bersamanya di sorganya. Kita yang rindu mencari jalan atas kehidupan kekal ini, bersedia menerima ajakan Tuhan Yesus Kristus. Kita membuka pintu hati kita semakin lebar untuk menerima Roh Kudus yang diutus Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus akan menguatkan dan menopang roh manusia kita agar mampu bersinar lagi. Disinilah kejujuran Allah yang maha adil. Dia tetap dalam koridor menyerahkan pilihan tentang keselamatan dengan membangkitkan atau memotivasi manusia
dengan menopang roh manusia kita. Memanglah Allah selalu memberdayakan ciptaan yang dikasihinya ini. Ya, Allah sedemikian mengasihi kita. Marilah kita dalami sedikit di poin ini supaya kita lebih memahaminya. Di fase ini, Roh Kudus menopang roh manusia kita. Ya, roh yang diberikan Allah untuk kita. Hanya inilah bagian dari manusia yang bisa dipakai Allah untuk memberdayakan manusia. Karena ini roh suci. Allah hanya bisa bergaul atau berkomunikasi dalam kesucian. Roh manusia inilah jalan atau pintu masuk Allah. Jadi, Allah tidak akan mereformasi batin manusia secara langsung. Bila terjadi seperti itu, ini akan kembali lagi menjadi proses simsalabim. Ya, dengan cara yang lebih rumit lagi dari sebelumnya. Tetapi, tetap aja simsalabim. Ya. Roh manusia yang ditopang oleh Roh Kudus ini mencoba sekuat tenaganya untuk mereformasi batin manusia. Hati kita mulai dibersihkan melalui teguran-teguran roh manusia kita ini. Roh manusia yang ditopang Roh Kudus ini akan menunjukkan barang-barang yang tidak berguna di dalam hati kita. Meminta kita membuang sampah-sampah tersebut. Sampah keangkuhan hidup, kesombongan, dan roh-roh jahat yang ada di dalam hati kita. Roh manusia harus bekerja sekuat tenaga untuk membuat ruang hati semakin luas. Dengan demikian, Roh Kudus dapat masuk. Roh Allah dan roh manusia bercengkerama dengan penuh sukacita. Inilah proses mengosongkan diri yang disebut dengan istilah kenosis dari bahasa Yunani, yang artinya pengosongan diri, menyangkal diri. Yang lahir karena pertobatan mengundang Roh Kudus untuk menguasai hati dan sepenuhnya menerima kehendak Allah. Ketika Roh Kudus sudah masuk ke dalam hati dan tinggal di dalam kita, Dia akan mengenalkan Tuhan Yesus Kristus secara pribadi kepada kita. Disinilah fase kita mengatakan, Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat pribadi. Ya. Bila Roh Kudus belum bisa masuk, kita selalu berada pada posisi pertobatan terus, metanoia terus, hanya mengenal Kristus dari luar. Inilah yang menggemaskan hati Paulus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita meningkatkan keimanan kita dengan membuang semua sampah dari hati kita, supaya perbuatan kita yang menunjukkan bahwa Roh Kudus sudah menguasai hati kita. Dengan demikian, kita sudah menjadikan Tuhan Yesus adalah juru selamat pribadi kita. Tidak sekedar klaim di bibir semata. Roh manusia yang terus ditopang oleh Roh Kudus mulai mereformasi pikiran. Dari pikiran mulai menguasai seluruh anggota tubuh kita. Roh manusia mulai mengambil alih kemudi hidup kita. Melahirkan karakter baru. Kebiasaan hidup yang baru. Menjadi manusia yang baru, menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi. Kelanjutan hidup kita akan terlihat bagaikan kehidupan kedua orang rahib dari episode yang sebelumnya. Timbulnya karakter baru yang berdasarkan pembaharuan roh manusia yang ditopang oleh Roh Kudus. Tampaklah kedua rahib ini sudah di dalam fase hidup bersama Tuhan. Itu bisa kita lihat dengan jelas. Marilah kita mendalami bagaimana memasuki fase hidup bersama Tuhan ini, yang ternyata hanya terjadi oleh karena cara Allah menyelamatkan manusia. Saudara-saudara yang terkasih,
Kristus hadir di dalam hidup kita. Seperti dikatakan di kitab Injil Yohanes 15 ayat 1, 4, dan 5 tentang pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa akulah pengusahanya. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur itu. Demikian juga kamu tidak akan berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Marilah, tetaplah menempel erat di pokok anggur milik Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian, hidup rohani kita mendapat nutrisi dari pokok anggur tersebut. Nutrisi atau makanan akan diberi Bapa sebagai pemilik pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dialirkan menuju dahan, ranting, ke daun, sampai ke pucuk daun. Semua pasti baik, karena Allah sebagai pengusahanya membersihkan benalu-benalu dosa dan iblis yang akan mencuri keselamatan kita. Inilah keselamatan yang diterima secara mata rohani, mata batin. Ya, kenapa bisa seperti itu? Karena kita sudah menjadi orang yang beriman teguh. Kita menerima sejak kita mengaku percaya atau bertobat atau metanoia. Jangan pernah orang Kristen menjadikan keselamatan menjadi sebuah harapan. Disinilah kita harus berhati-hati dalam pemakaian kata iman dan percaya. Sekalipun dari akar kata yang sama, pis, yang artinya sebenarnya adalah percaya. Tetapi dalam pemakaian sebenarnya tidaklah sama. Iman adalah kata benda dari istilah pistis, sedangkan percaya dari arti pis, sebagai kata kerja. Dengan demikian, kita selalu bertitik tolak dengan iman yang tiap hari diasah terus kualitasnya. Tidak ada iman kemarin atau yang besok. Yang ada adalah iman sekarang. Inilah yang harus menyadarkan kita agar selalu tetap berada dalam keadaan pistis atau iman yang hidup. Dengan demikian, kita menempatkan iman sebagai kata benda yang nyata, yang kita miliki untuk memperoleh perkenanan Allah akan keselamatan. Jangan kita memposisikan iman dalam kata kerja, menjadi kata percaya yang hanya terucap dari bibir. Karena itu akan membuat keselamatan menjadi hanya harapan. Tampaklah jelas maksud Allah. Allah menyelamatkan manusia karena roh manusia yang adalah miliknya begitu sengsara di bawah tekanan iblis, tanpa manusia mampu untuk menolongnya. Demikian juga iman yang diberikan Allah kepada manusia bagaikan sebuah bentuk alat tukar sebagai dasar Allah memberi perkenanan kepada manusia. Memanglah Allah tidak membutuhkan apa-apa. Roh manusia dan iman berasal dari Allah dan kembali ke Allah. Sekali lagi saya katakan, jangan pernah orang Kristen menjadikan keselamatan menjadi sebuah harapan. Bila kita hidup bersama Kristus, hidup kita tidaklah sekedar menanti harapan. Semuanya adalah kepastian. Inilah pengertian kekristenan sejati. Sebagai hamba yang setia dan sebagai anak-anak Allah, karena menuruti kehendak Allah. Oleh karena itu, jangan pernah kita lepas dari pokok anggur itu. Jangan melepaskan diri dari Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita lepas, maka kita sudah lepas dari Allah, karena Allah lah pemilik pokok anggur itu. Sehingga suatu saat di akhir hidup kita akan disempurnakan Tuhan Yesus Kristus menjadi sempurna seperti Bapa.
Bapa hanya memandang wajah anaknya. Dan kita diperkenankannya karena sudah menggenapi Matius 5 ayat 48. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Saudara-saudara yang terkasih, bila kita rinci pemaparan di atas akan tampak seperti sebuah jenjang tingkatan iman. Bertobat, mengosongkan diri, hidup bersama Tuhan. Dan di akhir hidup kita, Tuhan Yesus Kristus akan memeriksa roh manusia kita yang akan bersaksi tentang kita, yang disaksikan juga oleh Roh Kudus yang menopang roh manusia kita di sepanjang hayat kita. Dan kita akan disempurnakan Tuhan Yesus Kristus. Kita dikuduskannya. Inilah arti kita menjadi sempurna seperti Bapa. Kita akan dibimbing masuk ke pangkuan Abraham, ke masa penantian tahta pengadilan Tuhan Yesus Kristus. Inilah kepastian bagi hamba yang setia, keselamatan abadi, dan upah menanti kita. Saudara-saudara yang terkasih, sekarang keselamatan itu sudah disediakannya untuk seluruh umat manusia. Bukan sekedar bayangan atau harapan kosong. Kita memiliki harapan yang pasti berupa piala kehidupan. Jalan sudah disediakan. Jalan satu-satunya memperoleh keselamatan itu adalah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi. Ini yang harus betul-betul kita renungi, kita resapi. Sebagaimana dia manunggal, bersekutu dengan Bapaknya, kita juga harus manunggal dengan Dia, Yesus Kristus. Jalan hidup Kristus itulah jalan yang lurus. Dia selalu taat atas kehendak Bapaknya. Hidup manunggal dengan Tuhan Yesus Kristuslah kunci ketaatan kepada Allah. Itu bukan suatu beban, tetapi cara hidup yang baru, menjadi kebiasaan baru yang tidak kita sadari sudah muncul di dalam diri kita. Disinilah tampak kemahakuasaan Allah secara nyata. Di dalam kebebasan makhluk ciptaannya, Allah menyelamatkan manusia dengan cara yang sangat elegan, sangat mendasar. Allah tidak pernah memaksa manusia. Allah juga tidak pernah memaksa Lucifer atau iblis. Iblis terjatuh. Ya, yang ada di hadapan kita adalah pilihan sebagai konsekuensi kesempurnaan sebuah ciptaan. Pilihan jatuh ke dalam dosa telah terjadi, cenderung untuk melakukan dosa. Yesus Kristus menebus dosa. Dosa tidak berkuasa lagi. Tetapi pilihan tetap ada di hadapan kita pada saat kita memilih untuk bersedia membersihkan pabrik dosa, yaitu hati kita. Itu juga terjadi seketika. Dengan demikian, kecenderungan manusia tidak pada dosa lagi, tetapi semakin menyukai persekutuan dengan Roh Kudus. Inilah tahapan kita hidup bersama Tuhan. Apakah Anda ingin pabrik dosa Anda dibersihkan? Terimalah Roh Kudus dari Tuhan Yesus Kristus. Dan di akhir segalanya hanya Tuhan Yesus Kristus yang menguduskan. Tampaklah bahwa karya salib atau penebusan atau keselamatan adalah titik awal dari kehidupan baru. Titik akhirnya adalah tetap mempertahankan keselamatan sampai kita dikuduskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Lengkaplah karya keselamatan yang dianugerahkan Allah. Allah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menjadi manusia untuk mengajari dan menunjukkan cara Allah menyelamatkan manusia. Allah memberikan rohnya yang kudus yang diutus Tuhan Yesus Kristus untuk menguatkan dan menopang roh manusia serta menuntun manusia kepada Yesus Kristus. Sampai pada satu titik di kehidupan manusia, manusia berakhir pada akhir perjuangan imannya, dan Tuhan Yesus Kristus akan menguduskan kita dan menyerahkan kita kepada Bapa untuk memperoleh kehidupan kekal.
proses pengudusan oleh Tuhan Yesus Kristus inilah titik akhir untuk menerima keselamatan. Sebenarnya, hanya inilah jalan memperoleh keselamatan kekal. Memanglah tidak ada jalan lain. Karena Kristus yang mengawali penebusan dan segalanya berakhir di pengudusan. Yesus yang mengawali dan Yesus yang mengakhiri. Semua bertitik tolak dari iman. Iman yang tumbuh semakin kuat di dalam tempat yang benar, yaitu hati kita yang sudah bersih dan di dalam persekutuan roh kita dan Roh Kudus sudah pasti menjadi iman yang hidup. Iman yang mendorong kita berbuat dalam banyak hal bagi seluruh ciptaan Tuhan dan akan membawa kita kepada iman pada perkenanan Allah untuk memperoleh keselamatan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami sudah menyelesaikan season 4 dan episode yang ke-14 ini secara tuntas ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah pemahaman kami agar menjadi pengokoh iman kami. Ampunkan segala dosa kesalahan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forum 19 yang terkasih. Selamat berpisah dan sampai bertemu kembali di seri video yang berikutnya. Kiranya kasih sukacita Bapa dan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus selalu bersama kita. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.